Oke, halo semuanya. Sekarang kita lanjut ke input analog ya. Kalau yang sebelumnya adalah input digital, sekarang input analog. Bedanya apa digital dengan analog? Pastinya di komunikasi data sudah dijelaskan. Nah, kali ini kita akan input analog pada Arduino ya. Jadi Arduino itu juga memfasilitasi ada ADC dan DAC bawaannya ya, sama seperti ATmega 32 pada umumnya, karena base-nya Arduino juga ATmega. Analog pada Arduino itu ada input dan output. Inputnya yaitu analog to digital atau ADC, outputnya digital to analog dalam bentuk nanti PWM. PWM juga sudah saya jelaskan di materi komunikasi data, harusnya sudah paham ya tentang PWM. Pada Arduino khususnya Uno nih ya, input analog itu terdapat pada pin A0 sampai dengan A5 di sini ya. Di bagian ADC ini, analog to digital converter, bernilai 10 bit. Jadi ini input ini mampu menampung 10 bit, yaitu dari 0 sampai 1023. 10 bit kan 1024 jumlahnya. Jadi 0 ini termasuk dihitung ya. 0 sampai 1023 itu nilai untuk analognya. Jadi tidak hanya 1 dan 0 karena ini data analog, yaitu 0 sampai 1023. Ini range-nya, value-nya atau resolusinya. Kemudian kalau outputnya, output analog atau PWM ya, jadi digital to analognya, DAC-nya itu pada Uno terdapat di pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Silakan cek di tabel atau cek saja di boardnya. Kalau ada kode negasi di sebelah pinnya, itu berarti dia support untuk PWM ya. Untuk port lain silahkan cek di sini ya. Cek di tabel ini Mega ada 2 sampai 13, 44 sampai 46 karena memang Mega itu besar sekali. Kemudian Leonardo atau Micro atau Yun itu ada tambahan di pin 13 dan lain sebagainya. Kalau untuk ESP atau Wemos ya, Wemos itu hampir semuanya, malah semuanya ya, semua pin digitalnya itu support untuk PWM kalau di Wemos ya. Besok kita belajar Wemos kalau mau bikin IoT sederhana. Nah, berbeda dengan tadi input analognya yang bernilai 10 bit, nilai PWM outputnya hanya 8 bit, yaitu ada 256 value dari 0 sampai 255. Sehingga ketika kalian mau mengkonversi dari input menuju output analog, misalkan sama-sama analog ya, inputnya analog, outputnya pun analog, nanti harus dikonversikan dulu dari 10 bit menuju 8 bit. Gampangnya cuman dibagi 4 gitu aja kan, 1024 dibagi 4 nilainya ketemu 256. Nah, untuk sekarang rangkaiannya bagaimana? Silahkan kita rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk rangkaiannya ya, kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal ditambahkan saja potensiometer. Potensiometer memiliki 3 kaki, terminal, wiper, dan terminal 2. Terminal 1 untuk ke ground, terminal 2 ke power, kemudian wiper ini untuk ke analognya, data analognya. Jadi kita nanti akan mencoba membuat data analog seolah-olah ini adalah sensor gitu ya, karena konsepnya hampir semua sensor itu pakai data analog. Dari sensor ini kita bisa menaikkan, nah ketika nilainya kecil hanya nyala 1 lampu, kemudian lanjut 2 lampu, semakin besar sampai maksimal mungkin lampunya dibuat kedip-kedip seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Seperti biasa kita akan coding ya, kita menuju ke Arduino IDE-nya. Kita menuju codingnya. Nah, langkah pertama di codingnya untuk membuktikan bahwa ini adalah data analog, benar-benar data analog bukan data digital, kita cek dulu apakah benar potensio ini nanti berupa data analog. Caranya bagaimana? Kita cek melalui serial monitor ya. Serial monitor itu ada di pojok kanan atas ini kalau untuk Arduino IDE. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita tentukan dulu input analognya ya. Integer, pakai integer aja. Misalkan potensio gitu ya. Poten itu terhubung ke pin berapa?
Kalau di tempat saya A0 atau analog 0 ya. Kemudian kita ubah pin mode si potensio tadi ya, potensio menjadi input seperti ini. Dan untuk menggunakan serial monitor ini, kalau kalian masih bingung apa itu serial monitor, nanti seiring sejalan akan tahu fungsinya ya serial monitor. Untuk menggunakan serial monitor ini kita harus memasukkan perintah serial begin dan baud rate yang akan kita gunakan. Umumnya baud rate-nya cukup 9600 saja sudah cukup, nggak usah kencang-kencang. Nah, menggunakan serial begin ini bagaimana? Yaitu kita deklarasikan dulu data analognya seperti apa, sumbernya dari pembacaan pin analog. Kita bikin dulu variabel misalkan data analog gitu ya. Data analog ini dari mana dapatnya? Yaitu dari pembacaan analog read dari pin A0 tadi, pin A0 atau kita sebut potensio tadi ya, kita sebut potensio. Ini terserah ya, nggak harus potensio namanya, bebas. Kalau tempat saya potensio ini terserah kamu mau gunakan nama selamat atau apa juga boleh ya, Udin atau apa boleh, di pin A0 ini ya. Jadi nilainya A0, jadi nanti ini akan membaca data analog di pin A0 ini, karena rangkaiannya adalah A0 tadi kalau kita sudah merangkai ya di skema rangkaian tadi. Nah, kemudian karena kita sudah punya data analog di sini, kita coba baca lewat serial monitor. Caranya bagaimana? Itu dengan serial print LN atau print line data analog tadi ya. Nah, seperti ini. Nanti akan membaca si data analog ini tertulis di serial monitor. Kita kasih delay biar tidak terlalu cepat, misalkan delay 250 ya, 250 milisecond atau seperempat detik. Coba kita verify dulu. Tidak ada error ya. Kita langsung upload. Nah, ini sudah terupload. Membacanya bagaimana? Kita menuju serial monitor di sini. Kita klik saja serial monitor, maka akan keluar seperti ini ya. Ini COM3. Nah, nilainya 0000 karena ini nanti masih nilai minimum. Kalau kita putar potensio ini, ya kita putar perlahan-perlahan ya. Nah, nilainya akan naik terus perlahan-perlahan sampai kita putar maksimal. Nah, nilainya 1023. Ini adalah resolusi input analognya. Jadi dari 0, tadi kalau kita putar, saya putar minimum ya. Nah, ini 0 sampai maksimumnya nilainya 1023 seperti yang tertulis di slide tadi ya. Jadi resolusinya 10 bit. Kemudian ini untuk analog inputnya. Bagaimana untuk analog outputnya? Kalau di rangkaian ini analog outputnya saya gunakan di pin 3. Pin 3 itu berarti lampu warna kuning. Maka kita bikin lagi variabel untuk pin 3. Pin 3 kita bikin lagi misalkan lampu kuning gitu ya. Kuning di pin 3. Seperti ini. Nah, ini nanti akan kita gunakan seolah-olah bahwa pin 3 ini adalah data analog, padahal itu aslinya kan digital ya. Tapi kita menggunakan PWM, Pulse Width Modulation. Jadi seolah-olah data digital itu menjadi data analog atau istilahnya DAC, Digital to Analog Conversion. Silahkan cek video saya sebelumnya, ada itu penjelasan tentang DAC menggunakan CVAVR ya. Dan harusnya di kuliah komunikasi data sudah dijelaskan. Nah, jangan lupa untuk pin kuning ini kita set sebagai output. Kuning output. Nah, terus bagaimana menggunakannya? Paling sederhana dulu. Jadi kalau kita putar potensionya, nanti seiring sejalan perputaran potensio, lampu kuning ini akan menyala dari redup menjadi sangat terang. Jadi konsepnya seperti dimmer ya, dimmer. Yang pertama perlu diperhatikan bahwa range PWM ini 0 sampai 255 atau 8 bit data. Beda dengan range
inputnya 10 bit, outputnya cuma 8 bit, maka di input perlu dibagi 4 agar menyamai range outputnya atau resolusi outputnya. Maka kita set dulu analog write ya ke pin kuning. Untuk menulis PWM kita pakai perintah analog write di pin kuning. Nilainya berapa? Nilainya adalah kita ambil dari data analog ini dibagi 4. Berarti nilainya adalah data analog dibagi 4. Nah, seperti ini, dibagi 4. Kita sudah kasih ya, delaynya agak dikecilin ya biar responsif, 100 mungkin. Lalu kita upload. Ini bagian serial ini boleh dihapus, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini terlihat sudah menyala ya tadi, karena kalau dicek serial monitornya, nah ini sudah maksimal, nilai maksimal di sini ya. Kalau dikecilin, nah ini akan semakin redup dan akhirnya mati. Jadi ini adalah data analog, bukan data digital ya. Kalau data digital nanti on-nya itu langsung terang. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kelihatan ini bahwa pin 3 ini bisa digunakan untuk PWM. Nanti silahkan dicoba apakah pin selain di label PWM itu bisa digunakan seperti ini. Harusnya sih tidak bisa. Nah, nanti silahkan dicoba-coba sendiri. Harusnya ketika dia bukan untuk PWM, ketika dapat nilai di atas 0 ini langsung nyala full, langsung on, bukan dimmer seperti ini ya. Kalau ini sistemnya dimmer. Nah, kita bisa modifikasi lagi scriptnya. Saya close dulu agar seperti apa yang kita coba di Tinkercad tadi ya, di rangkaian Tinkercad tadi. Jadi ketika kita besarkan pelan-pelan, lampunya menyala satu-satu sampai mungkin kalau ada 8 ya 8 lampu nyala semua ketika sensornya atau data analognya full. Caranya tidak susah. Kita yang pertama deklarasikan dulu seluruh lampunya ya. Ya, jadi merah dan hijau kita panggil ya di 2 dan di 3. Kemudian kita set bahwa merah dan hijau itu untuk output. Seperti ini. Kita sudah set semuanya output, baru kita pakai percabangan if. Jadi karena data analognya ada range tertentu dari 0 sampai 1023, maka kita harus bagi 1023 ini sejumlah flatnya. Flatnya ada 3, nanti ada 3 gap ya, 3 range ya. Range 1, range 2, dan range 3. Range 1 nanti ya dibagi 3 aja lah, nanti 1023 kira-kira dibagi 3 ya sekitar 340-an lah ya. Ya kita coba bikin, ini bisa dihapus kecuali data analog ini ya, karena ini memang pembacaan dari data analog. Yang analog write ini boleh dihapus, serial print juga boleh dihapus, tidak juga tidak mengapa. Kita coba ketik di sini pakai percabangan if ya. Yang pertama if data analog sama dengan 0, ini berarti dalam posisi mati kita berikan semuanya lampu mati gitu ya. Nah, seperti ini. Jika data analognya 0, maka semua lampu kita matikan. Kemudian else if jika data analog antara 0 sampai 340, jadi di atas 0 dan di bawah 340, nilainya merahnya mati, kuning mati, hijau hidup, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ketika data analognya antara 0 sampai 340 itu nilainya hijau nyala. Jadi antara 0 sampai 680 kuning ikut nyala. Antara 0 sampai 1023 itu semua nyala. Dan jika sudah maksimal, kita coba bikin kedip-kedip ya, hidup mati, dan seterusnya. Kita coba upload. Ternyata ada error. Oh, ini ada error spasi. Kita coba upload. Nah, sudah sukses ya. Kita coba nyalakan ya.
sudah maksimal kedip-kedip. Kalau kita cek serial monitornya, nah di sini nilainya 1023. Kita kecilkan. Nah, semakin kecil semakin mati. Kalau 0 ini mati semua. Nah, itu tadi konsep data analog ya. Input analog, outputnya bisa untuk analog bisa lewat BWM, digital juga bisa. Yang kita gunakan saat ini, kalau ini digital, kalau tadi yang lampu kuning redup itu adalah analog ya. Ini digital karena hanya bisa nyala dan mati saja. Ini bisa dimodifikasi untuk banyak lampu sekaligus, 8 atau berapa biar kelihatan bagus dan sebagainya. Demikian praktikum kita kali ini tentang konsep input analog. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Terima kasih.